Geger. Artis senior Vena Melinda baru-baru ini menjadi sorotan publik karena Vena Melinda gagal mendapatkan kursi di Senayan. Ya ampun, kok bisa sih? Jadi penasaran deh, gimana ya cerita Mbak Vena yang gagal mendapatkan kursi di Senayan? Kira-kira Mbak Vena kecewa nggak sih? Ya Mbak Vena, klarifikasi di sini. Vena Melinda di Pagi-Pagi Ambiar. Ketika hasilnya sekarang sudah terlihat dalam pikiran seorang Vena Melinda untuk bisa mengantisipasi atau untuk barangkali apa ya, untuk bisa meredakan apa yang ada di dalam pikiran, kekalutan manusiawi sekali. Menanggapinya seperti apa? Sayangnya aku nggak kalut. Oh ya? Ada perasaan sedih nggak Kak? Maksudnya ketika keluar hasil suaranya? Karena kalau aku sih selalu tahu ya, kalau politik itu dinamis. Artinya kalau kita udah siap ikut konstelasi politik, kita harus siap menang, siap kalah. Dan aku kan sudah 4 periode. 2 periode pertama menang, 2 periode terakhir nggak menang. Itu pasti ada pembelajaran politik. Tapi yang aku syukuri bahwa Ferrell bisa melanjutkan karir politik gitu. Untuk kali pertama. Untuk kali pertama di usia banyak sekali. Alhamdulillah langsung lolos lagi ya. Ya, di usia 27 tahun. Waktu itu aku kan di usia 37 tahun. Jadi buat aku memang ini qadarullah, Allah sudah pengen aku retired dan Ferrell menggantikan karir politik. Karena sekali lagi di keluarga kita memang yang berpolitik itu cuma aku dan Ferrell, baik dari keluarga papahnya maupun keluarga aku ya sebagai mama. Oke, tapi Mbak Vena Melinda 4 kali terjun ke dunia politik. Ketika akhirnya sekarang belum berhasil untuk bisa melaju ke Senayan. Pelajaran atau hikmah yang bisa diambil tuh apa sih? Barangkali bisa di-share juga buat sobat Ambiar di rumah, apalagi mereka yang sudah mulai tertarik untuk terjun ke dunia politik. Pembelajarannya politik itu sekali lagi hal yang tidak bisa kita prediksi. Dan saya memilih kalau saya berpolitik harus yang jujur. Tidak money politik, tidak juga yang namanya black campaign. Jadi benar-benar pure ya. Kalau kepilih itu berarti kepilihnya itu benar-benar murni. Tanpa ada money politics. Karena kan kita tahu politik itu kalau kita dari awal treatmentnya udah money politics, the rest of their life ya artinya harus seperti itu treatmentnya, dan aku nggak mau. Dan setiap periode pasti ada dinamika, kan aku bilang politik itu adalah dinamika. Jadi kita harus siap mental. Karena sekali lagi kalau aku ikut itu sebetulnya lebih pengen ada yang namanya encourage kepada perempuan, ayo ikut. Karena kuota keterwakilan perempuan di parlemen masih di bawah 30%. Padahal undang-undang partai politik, undang-undang pemilu menyebutkan, ayo dong perempuan Indonesia ikut konstelasi politik. Salah satunya adalah pemilu. Itu dari Vena Melinda. Tapi kita dari anak muda, generasi bangsa ini juga kita berharap bahwa banyak juga anak muda Indonesia yang terjun ke dunia politik. Karena memang angkanya juga mewakili begitu besar sekali jumlahnya. Sehingga bukan hanya dijadikan objek, tapi juga memang benar-benar bekerja untuk negeri ini. Ya, jadi decision maker, ya kayak Ferrell. Kan waktu itu Ferrell pengen jadi diplomat kan awalnya. Tapi setelah dia ngikut aku di dapil, dia tahu oh kerjaan anggota DPR itu seperti ini. Dan dia lihat kan transformasi aku dari artis menjadi anggota DPR, aku jauh lebih down to earth, nggak lagi branded pakaiannya, apa sepatunya, lebih point of view of life-nya beda. Nah itu yang dia lihat bahwa jadi pejabat publik bukan jadi lebih kaya, tapi lebih membumi, lebih banyak bermanfaat. Nah itu dia lihat dengan mata kepala dia sendiri bagaimana aku lebih sederhana hidupnya. Nah itu mudah-mudahan jadi inspirasi anak-anak muda juga, karena kemarin kan juga swing voters, kebanyakan anak muda akhirnya jadi caleg kan semua. Betul. Walaupun tidak semua anggota DPR MPR yang memang hidupnya memutuskan untuk lebih sederhana. Ada juga yang kebalikannya ya. Tapi biasanya sih kalau nawaitunya untuk bekerja untuk masyarakat automatically, karena dia treatment masyarakat. Kalau aku kan beda. Aku kan lebih banyak kan ke ibu-ibu konstituennya. Karena aku pengen chemistry ini bukan karena aku bayar suara mereka, tapi udah lebih kayak keluarga. Makanya aku sebenarnya nggak sulit. Emang aku pindah-pindah partai memang aku tapi aku tidak pernah pindah dapil. Nah itu chemistry yang sudah terbentuk untuk konstituen perempuan. Dia ngeliat oh ada politisi perempuan yang bisa jadi inspirasi. Tapi Kak kalau misalkan memang bawaannya kita memang sudah punya, maksudnya udah terbiasa branded, misalkan kan bawaan punya ya, bawaan kaya, terus tiba-tiba kita langsung berubah menjadi sederhana, apakah itu hanya untuk mohon maaf untuk pencitraan aja supaya bisa ya ini lo gue gitu loh, maksudnya gue udah sederhana, gue udah gak pakai barang-barang branded misalkan, atau apa adanya
padanya aja ya, memang kebetulan saya punya, ya memang gue punya, belum jadi DPR gue udah punya gitu. Atau seperti itu, atau kayak gimana caranya untuk jadi untuk gini, bisa... kalau masyarakat, apalagi dapil aku ya Jawa Timur 6, ibu-ibunya tuh senang sama orang yang benar-benar turun langsung ke masyarakat. Mau nanti medianya senam kek, masak-memasak, lomba masak, apa kita ke taklim, ya, majelis taklim gitu. Itu aku lakukan supaya mereka tuh punya inspirasi, oh kalau perempuan tuh jangan menggunakan hak untuk memilih, hak untuk dipilihnya dipergunakan. Seperti aku bilang, kuota keterwakilan perempuan 30%. Nah kalau soal anak muda, aku bangga ya, karena swing voters itu kebanyakan anak muda. Dan sekarang anak muda semua pada nyalek kan. Siapa anak muda kemarin artis banyak banget. Begitu banyak sekali, 82 artis karena mereka masih energik ya. Kemudian mereka masih pure, masih punya ide dan punya banyak masih belum ada beban hidup yang dan punya motivasi ingin membangun negara, ingin berpartisipasi. Idealis, masih idealis. Mbak Vena, kita mau kasih lihat dulu, ini ada satu komentar, beberapa komentar dari netizen ketika akhirnya membandingkan jumlah suara yang didapatkan Vena Melinda dan juga sang putra tercinta Verrell Bramassa. Kok bisa sih kalau suara anak lebih banyak ya? Ya ampun, Mbak Vena, kok kalah sama anak sendiri? Itu bagus, aku bangga. Artinya Verrell itu bukan mengandalkan ketampanan nih. Dia tuh bukan mengandalkan popularitas, dan dia tuh punya istilah markitum kan kemarin. Mari kita tumbuh. Markitum, mari kita tumbuh. Jadi dia pengen mengencourage anak muda bahwa menjadi anak muda tuh nggak salah masuk politik. Kita tumbuh, belajar. Karena usia kayak saya aja, saya tetap belajar. Dan apapun, mau artis, mau dia, Verrell kan masih lulusan SMA ya. Makanya saya bilang, Kak, siapa yang tahu kamu terpilih jadi anggota DPR, kamu nggak bisa nggak kuliah loh. Karena TA kamu aja harus S2 tuh di DPR tadi. Kamu harus upgrading. Makanya dia, alhamdulillah memang dia pintar sih, tinggal sekolah, tinggal kuliah. Tapi itu jalan hidupnya dia kan. Makanya aku bilang, kamu apa nanti nih passionnya, mau diperjuangkan. Dia bilang, KDRT, karena dia ngelihat aku kan. Tadinya kalau aku masuk, aku fight tuh untuk KDRT. Ada dia ya, mungkin dia harus meneruskan. Kemudian masalah dia gaji pertamanya dia akan disumbangkan kepada anak muda untuk UMKM mungkin. Dia sudah bilang seperti itu, ya kamu jalanin itu. Jadi kalau sudah komit, itu adalah komitmen politik, janji politik. Mulut kamu adalah pertanggungjawaban kamu. Jadi saya bangga dia bisa cepet ya change dari dia gayanya yang kan dia biasanya kan kalau di sinetron kan pangeran banget gitu sekarang gayanya shifting dengan gaya yang lebih serius lagi dia harus lebih berubah. Dia cara dia sama ibu-ibu juga sabar kan, dicakarin, dia sabar. Aku bilang berarti kamu udah siap. Mbak Vena, singkat, ini aku penasaran, trauma nggak untuk nyalek lagi? Aku mungkin nggak nyalek, tapi insya Allah eksekutif kali ya. Kalau eksekutif. Apa itu Kak? Ya mungkin bupati, mungkin wakil bupati atau gubernur. Kepala daerah ya, kepala daerah. Oh wow, bupati ya? Ya, perkenalkan saya Dewi Persik, Bupati Jember, Jawa Timur. Beneran gak nih? Beneran gak nih? Bisa jadi loh. Biar diaminin. Tapi emang bisa jadi. Iya, bisa jadi. Iya, kalau dipilih rakyat kita nggak tahu, say. Bener, amin. Tapi Mbak Vena Melinda, terlepas apapun yang terjadi kemarin, belum berhasil. Cuman Mbak Vena Melinda ini mendapatkan sorotan dari netizen, disayang sama mereka karena hal yang satu ini. Boleh tanggapi juga ya. Gagal lolos ke Senayan, tapi Vena Melinda disanjung netizen. Gak apa-apa nggak jadi dewan, tapi berhasil jadi supermodel. Setuju. Oke, Vena Melinda membagi waktunya tuh gimana sih? Bersama dengan anak-anak, apalagi kesibukan kemarin kampanye, ada pasti bisnis juga. Ngebagi waktu biar semua balance itu gimana? Ya, menjadi seorang ibu tuh udah berkah tersendiri ya. Jadi kita nggak akan pernah capek, tuh satu. Kedua, kayak kemarin aku di dapil, ya Fania kalau bisa ikut ya ikut. Kayak Verrell Matala kecil kan ikut aku waktu itu. Mereka masih unyu-unyu gitu. Jadi buat aku jadi seorang ibu tuh hal yang paling lebih daripada apapun. Jadi kalau aku nggak terpilih, mungkin Allah pengen aku lebih fokus membesarkan dan mendidik Fania. Karena kita nggak tahu Fania nanti bisa jadi apa. Nah itu semua tergantung aku, sama seperti aku mendidik dan membesarkan Verrell dan Atala. Kan kita nggak pernah tahu Verrell jadi seperti ini. Itu semua adalah perbuatan ibu. Kalau ibu bisa berbuat terus selama hidupnya yang baik, insya Allah nanti kebaikan itu bukan hanya ke kita, tapi ke anak, ke cucu. Makanya dari sini aku berkaca
betapa bersyukurnya aku kemarin capek-capek istilahnya menjadi wakil rakyat yang benar-benar jujur, yang istiqomah, yang amanah, fatonah, supaya anak ini legasinya adalah seperti itu, bukan harta benda ya. Karena sekarang harta, alhamdulillah Feral udah dikasih langsung sama Allah. Tapi kalau kita jadi ibu bisa mengajarkan itu bukan teori ya, tapi praktek. Nah, apa yang dia lakukan sekarang kan inspirasi itu. Jadi aku aku bersyukur aku tetap on the track, mudah-mudahan anak cucuku bisa meneruskan. Legacy ya. Legacy ya. Tapi sebentar, mohon maaf, guys, ini teman kita bintang tamu yang satu ini kayaknya kebelet, mau dianterin nggak sih? Dari tadi melihatnya kayaknya takut kemasukan ya. Fokus. Ya, tertempelan lagi. Tapi buat sobat Ambiar, kita juga mau kasih lihat yang satu ini, momen kebersamaan Vena Melinda bersama dengan anak-anak. Kenapa berkaca-kaca melihat tadi tayangan bersama dengan Fania? Ya apa ya? Bersyukur banget sih gitu. Dalam hidupku tuh ya pasti up and down. Tapi kehadiran Fania tuh bener-bener ngebuat aku jauh lebih baik dari hari ke hari, baik dari cara pola pikir aku. Kalau mungkin dulu 5 tahun yang lalu aku belum di KDRT, aku belum mengalami yang namanya jatuhnya jadi orang ya, aku pasti akan nggak nerima nih kayak gini, karena tidak dekat sama Allah. Tapi begitu aku sekarang ngalamin KDRT, terus di titik yang terbawah sama Allah tuh dikasih ujian, aku makin sadar betapa nikmatnya jadi orang yang sabar. Akhirnya hadiahnya anakku terus dikasih rezekinya masing-masing, termasuk Fania bisa nyanyi kayak gitu. Ya aku nggak bayangin dia gede lebih sukses daripada aku, jadi perempuan yang luar biasa. Itu tabungan amal sih buat aku. Fania umurnya sekarang berapa? 7 tahun, dia lagi sakit sekarang di rumah. Ya nggak tahu ya, pokoknya punya Feral Atala Fania tuh hal yang pokoknya luar biasa deh. Jadi nggak ada seberapanya aku di KDRT kemarin, nggak ada seberapanya aku mungkin pisah sama bapaknya anak-anak, karena Allah tuh banyak sih ngasih aku tuh rezeki yang nggak terkira. Ya termasuk rezekinya Feral, yang aku nggak nyangka anak itu orang tuanya divorce tapi luar biasa. Anak-anaknya hebat. Ya, tanggung jawab. Jadi semua anak-anak yang baik, soleh. Tapi pada akhirnya kan anak-anak punya kesibukan sendiri, aktivitas sendiri. Apakah seorang Vena Melinda sudah mempersiapkan itu semua jikalau nanti mereka sangat sulit sekali untuk ditemui? Iya, sekarang harus pinter lah, nggak boleh sensi. Kalau Feral tiba-tiba pergi, aku nggak diajak, nggak boleh sensi, harus lebih sabar. Atala juga gitu, kalau sibuk sama ceweknya aku nggak boleh iri hati ya. Untung ada Fania sih, tapi kedepannya aku selalu doain anak-anakku, mudah-mudahan next stepnya kan jodoh ya. Itu sih fokus aku, doa mudah-mudahan dapat jodoh, nanti jodohnya itu yang lebih mempersatukan aku lagi. Tapi kan biasanya kalau ibu mah anaknya punya rumah masing-masing nih, baik udah punya pasangan atau belum. Biasanya kan kalau orang tua muter. Iya, muter. Di rumah si ini, tadi rumah si ini, tadi muter gitu. Anak tuh berebut mah, lebih aku dong gitu, pasti gitu. Amin. Fondasi yang paling kuat untuk diberikan kepada Farel nih apa? Agama sih. Satu, Aku sekarang bilang, Kak, Mama pengen banget kamu tuh nanti dapat jodoh, bener-bener teman ibadah. Dan aku bener-bener sekarang habis sholat fajar, sholat subuh, ya Allah kasih anak-anak saya tuh jodoh yang soleh, yang soleha ya. Kalau untuk si Feral Atala, untuk Fania yang soleh, yang bisa kita semua berkumpul di surganya Allah. Dan itu emang mesti kita mulai dari kita sendiri. Gak boleh jadi ibu yang selfish, gak boleh jadi ibu yang demanding. Itu sih. Tapi udah kelihatan belum? Ada hilal-hilalnya nggak gitu? Ada. Feral sekarang sholatnya nggak pernah ketinggalan. Atala nih yang dulu, aduh susah banget. Sampai dia rela nggak tidur sampai subuh baru tidur. Oke. Ya Kak Feral mau ditemenin apa Kakak? Nanti biar Tante Dewi temenin ya. Nanti ngapain? Ya mungkin mau ngaji bareng, mau sholat bareng. Dia itu mau banyak ibadah bukan banyak pikiran.
Tapi hubungan Fania sama kakak-kakaknya seperti apa? Dengan kesibukan kakak-kakaknya? Ya baik banget. Kalau kangen sama Feral ya tinggal ke Sentul sekarang. Ya nyetir lah. Kangen sama Atala, alhamdulillah Atala tinggal sama aku. Karena kucing-kucingnya udah aku ambil ya. Jadi kalau kucingnya diambil 2 ekor itu, dia pasti nyari kucingnya. Berarti karena pasti tinggal sama aku. Mbak Vena, tapi kalau ngerasa kesepian, anak-anak pada sibuk, angkat anak lagi aja nih, Mimi Peri itu siap tuh. Guys, kayak Atala dong. Kalau misalkan kucingnya nggak ada dicari, kalian mah enggak, kucingnya nggak ada jadi kucing lain. Mbak Vena Melinda, pokoknya kita doakan yang terbaik juga. Dan terima kasih banyak sudah memberikan inspirasi yang sangat luar biasa. Kita tunggu Viral sama Atala kesini ya Kak. Iya. Karena intinya seperti ini, ketika kita tahu ada teman-teman selebriti atau mungkin orang yang kita kenal, mereka mencoba untuk berjuang yang terbaik bagi negeri ini untuk menjadi anggota calon legislatif, walaupun memang belum terpilih, tapi kita harus apresiasi yang sangat luar biasa. Karena mereka punya keinginan untuk bisa membangun dan juga memperbaiki negeri ini jauh lebih baik lagi. Ya, terima kasih banyak Vena Melinda. Dan berikutnya Sobat Ambiar, kita akan hadirkan yang satu ini seorang aktor ganteng yang kabarnya kita tahu kan beberapa waktu yang lalu dia ini berpisah dengan sang mantan istri dan sempat hubungannya kayak kurang baik-baik aja. Tapi katanya sekarang hubungan mereka sudah baik-baik saja, bahkan sudah sempat makan malam bersama. Di Pagi-Pagi Ambiar kita hadirkan ini dia Ari Wibowo. Mengintai. Alhamdulillah. Stalker ya. Mas Ari Wibowo, kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Nih ya, kita dengar kabar sekarang hubungan dengan sang mantan istri sudah lebih baik saja, udah makan malam bersama. Oh iya. Setelah apa yang terlewati kemarin itu ya. Betul. Tapi kita mau kasih lihat dulu buat Sobat Ambiar seperti apa detailnya hubungan antara Ari Wibowo dan juga sang mantan istri. Jangan biarkan damai ini pergi. Geger. Kabar mengejutkan datang dari aktor tampan Ari Wibowo. Baru-baru ini dirinya dikabarkan sudah berdamai dengan mantan istrinya, Inga Nugrah. Sampai-sampai Mas Ari pun terlihat makan malam bersama keluarga sang mantan istri loh Sobat Ambiar. Ya ampun, apakah ini pertanda baik? Bakalan rujuk gak sih? Penasaran kan? Cus Mas Ari, kita klarifikasi di sini. Kita tahu namanya hidup pasti apapun yang terjadi butuh proses, butuh waktu. Iya. Ya kan, untuk bisa kembali baik-baik saja setidaknya, atau tali silaturahmi bisa terjalin kembali. Kemarin tuh yang menginisiasi untuk ketemuan, makan malam bersama itu gimana ceritanya? Ya aku sama keluarganya sih, karena kan waktu itu pas Imlek. Pas Imlek, jadi sebenarnya makan malam itu makan malam keluarga. Imlek. Gitu. Imlek berarti udah lama ya? Beberapa bulan Udah iya, lumayan. Pas ketemu ada rasa canggung nggak? Enggak sih, biasa aja. Atau mungkin ada ser-seran dikit Mas? Enggak ada sama sekali. Sama sekali? Enggak. Tapi ngobrol berarti, ada komunikasi? Sama keluarga besarnya aja ngobrol. Sama Ingenya nggak ada? Sama Inge ya biasa aja lah, gitu aja. Kenapa? Emang nggak ada apa-apa yang perlu dibahas. Atau mungkin masih butuh waktu kali ya untuk bisa ngobrol jauh lebih casual lagi? Memang udah, pokoknya kita kalau sama Inge ya urusan anak aja. Jadi ngalor ngidul aja obrolannya tuh gitu ya. Kan apalagi sama-sama. Ini kenapa ketawa? Ada apa nih? Kenapa lu? Ini ada apa nih? Godain aku. Lu kata godain dia tuh tukang drum tuh. Yang mana? Godain yang mana? Itu sana tuh drummer. Mau yang mana? Tinggal dipilih karena mereka selain bisa jadi pasangan, bisa jadi tumbal.
Tapi masih ada komunikasi kan sama Kak Inge, Mas Ari? Komunikasi masih lah, ya. Iya, komunikasinya seputar anak seputar anak aja, ya. atau mungkin tanya apa kabar gitu. Enggak juga. Udah makan Tapi, belum? iya, tapi jujur Mas Ari, dengan sekian sudah dilewati dan sekarang kan udah masing-masing. Yes. Kalau Mas Ari melihat, pasti Mas Ari ngelihat kehidupannya mantan istri lah setelah sudah berpisah. What do you think about it? Karena kan kita juga follow dan melihat kayak gaya hidup sehatnya lah, apalah Aku nggak tahu, aku nggak follow, jadi aku nggak tahu. Oh, udah unfollow ceritanya. Sudah Udah di-unfollow. Ya unfollow aja sih. Karena emang udah sama-sama. Ya nggak apa-apa juga sih, banyak orang Iya. berpisah pada akhirnya memutuskan untuk tidak saling follow di media sosial. Iya, Biar bisa move on gitu karena ya mungkin supaya juga tidak ada masih kekesalan, Iya, betul. kemarahan atau apa. Jadi udah move on Udahlah, sama-sama, enjoy life aja. Apa sih yang berubah dari seorang Ari Wibowo setelah berpisah dari mantan istri? Nggak ada yang berubah, saya masih pribadi. sama aja. Secara Masih pribadi, sama. secara pribadi, karakter. Pendewasaan pasti ada. Selalu kan sebuah situasi, sebuah problema, masalah itu kan adalah proses pendewasaan selalu, ya kan? Dan kita selalu bisa belajar, bisa memetik pelajaran dari itu aja sih. Tapi ada yang berubah di aku nggak sama seperti dulu. Masih Ari yang sama. Itu ketika akhirnya netizen melihat ada kebersamaan kembali Mas Ari Wibowo sama mantan Kak Inge. istri, pada akhirnya mereka banyak yang mendoakan untuk kembali rujak nih ya. Kita kasih lihat ini komentar dari netizen luar sana. Doaku semoga kalian rujuk kembali. Banyak yang mendoakan Mas Ari dan juga Mbak Inge. Balikan termasuk saya sendiri. Amin. Anak sudah pada besar, sudah mulai tua. Apa sih yang dipikirkan istrinya itu? Kok kurang terima keadaan? Harusnya semakin tua semakin rukun. Damai hidup lebih dekat sama Tuhan. Amin. Rujuk mah kayaknya kumahatah Mas Ari, kata orang-orang. Kalau mungkin kedepannya lebih baik, hubungannya bisa jadi untuk kembali bersama rasanya sudah tidak mungkin. Iya, karena ya, setahu saya karena ya itu udah apa yang terjadi. Gini, soalnya seringkali orang membandingkan gitu ya, membandingkan dengan misalnya Gading, ya kan, membandingkan dengan Nggak bisa lah Ira ya. sama Katon. Iya, iya. Nah mereka juga kan cerainya baik-baik, saling menghargai, Dan ada privasi, prosesnya pun baik-baik, ya kan, satu Bukan pintu. karena pengkhianatan Nggak atau- sampai masalah pengkhianatan, nggak masalah lah, itu kan namanya manusia bisa berbuat salah, kita udah maafkan juga. Tapi cara menyerangnya itu loh, menyerang dengan segala kebohongan, dengan fitnahan, itu yang membuat itu yang membuat jembatan itu akhirnya udah hancur. Mas Ari, tapi jujur, apakah sudah memaafkan sang mantan istri? Sudah memaafkan, sudah move on, sudah happy. Bukan aku aja, anak-anak pun happy. Jadi sebetulnya nggak ada masalah. Dan yang paling penting buat aku sebenarnya anak-anak. atau mungkin sudah ada yang mengisi hati Mas Ari. Tidak ada sama sekali. Nggak mau Dari nyari awal pun atau- nggak ada, sekarang pun nggak ada calon, nggak Gak ada. mau nyari atau gimana Mas Ari? Kenapa? Atau lagi mau Nggak dulu aja? mencari Prioritas. juga, bukan nggak mencari, bukan juga trauma atau apa, tapi Belum aja? Belum, ya. Oke. Dan mau fokus ke anak-anak aja. Mas Ari Wibowo, kita mau kasih lihat artikel yang satu ini, silakan langsung ditanggapi. Sambil urus anak-anak, Ari Wibowo tetap baik berkomunikasi dan bertemu Inge Anugrah setelah bercerai. Kalau komunikasinya itu tuh ada grup WhatsApp yang mengikut sertakan orang lain atau hanya direct berdua? Direct berdua aja. Direct berdua. Iya, nggak ada grup sih. Kalau ada apa-apa ya dia hubungin aku hubungin dia. Kalau dulu ada grup keluarga. Kalau dulu kita ada, ya. Ada ya, grup keluarga pasti ada, Ya, lengkap. bukan, grup Dia mah keluarga. Haji Bolot masuk ke grup keluarganya, semuanya biar rame. Ya, Tapi yang grup kita nggak usah Oh, iya. jangan disebut Oh, di enggak, sini. sayang, ya. tenang aja. Itu jangan. Ada apaan?
mau tahu aja. Oh, bisa mereka punya grup WhatsApp sendiri. Oh, ada. Oh, jadi ini kisah rumah tangganya karena Dewi bersih. Gak bakal percaya lah netizen. Mas Ari, tapi kalau bentuk support dari anak-anak tuh seperti apa sih? Bentuk support Untuk perpisahannya ini. kedewasaan mereka, ya memang mereka sendiri juga bukan anak-anak yang bikin sulit, ya kan? Kayaknya mereka sangat memahami keadaannya, udah cukup bikin dedinya pusing, jadi mereka juga tidak menambahkan beban. Baik banget deh, pokoknya aku bersyukur banget Kenzo Marco tuh anak-anak yang sangat luar biasa. Mas Ari, aku mau nanya dong, kan Ya. kalau udah berpisah itu kan kalau kita ketemu makan kayak seperti Mas Ari gitu Ya. ya. Itu ada perasaan risih nggak? Maksudnya ada perasaan Enggak sih. canggung. Enggak sih, biasa aja. Awkward. Mas Ari bukan Dewi Persik. Halo, Mas Ari. Kan nanyanya buat mantan kan? Iya, kalau cowok dari sisi cowok gitu. Enggak sih. Enggak. Ya mungkin awal-awal pasti ada penyesuaiannya juga ya, karena kan ya selama ini kan kemarin kan kurang baik Iya. pisahnya ya. Jadi ya namanya awal-awal pasti ada sedikit canggungnya lah. Tapi ya kan kita demi anak-anak juga, ya kan kita jaga silaturahmi, apalagi dengan keluarga besar yang dari awal kan aku nggak ada masalah. Mereka baik sama aku baik sama mereka. Sampai hari ini pun kita masih saling menghargai. Jadi semua baik-baik aja. Butuh proses, butuh waktu ya. Iya. Untuk tidak walaupun bersama. tidak bisa mengembalikan Betul. seutuhnya, tapi bisa menjadi hubungan lebih baik lagi ya. Amin. Tapi buat Sobat Amin. Ambiar, kita juga dapat kabar ini dari seorang Ari Wibowo. Ternyata anaknya ada yang mencoba untuk mengikuti jejak karir sang ayah untuk terjun ke dunia hiburan. Siapakah dia? Kita lihat dulu yang satu ini. Tapi buat Sobat Ambiar, kalau penasaran nanti kita kasih lihat siapakah kira-kira anaknya dan apa sih yang didalami sesaat lagi, tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Jejer.